Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Dr. Edi Kurniawan Farid SHUM MPDI, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Yusrina Zaharani dan Lailatul Fitria, program studi Tadris Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang aliran-aliran dalam sejarah umat Islam dan tokoh-tokohnya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam mulai mengalami perbedaan pendapat, terutama dalam hal kepemimpinan, dosa besar, kehendak manusia, dan sifat-sifat Allah. Salah satu peristiwa penting yang memicu perpecahan adalah Perang Siffin dan Tahkim. Dari sinilah muncul berbagai aliran dalam Islam. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah hadir sebagai jalan tengah yang bersifat moderat dalam menyikapi perbedaan tersebut. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah bagaimana sejarah munculnya aliran dalam Islam, apa saja aliran-aliran tersebut, dan bagaimana pandangan Ahlussunnah wal Jamaah terhadapnya. Tujuan dari pembahasan ini adalah agar kita bisa memahami sejarah munculnya aliran, mengetahui ajaran dan tokoh-tokohnya, serta memahami posisi Aswaja sebagai penengah. Aliran-aliran dalam Islam mulai muncul setelah konflik politik, khususnya setelah Perang Siffin. Ada beberapa faktor penyebab munculnya aliran, di antaranya perbedaan dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis, pengaruh budaya luar, konflik politik, serta perbedaan latar belakang intelektual. Jadi, bisa disimpulkan bahwa perbedaan cara berpikir dan kondisi saat itu menyebabkan lahirnya berbagai aliran. Yang pertama adalah aliran Khawarij. Aliran Khawarij memiliki ciri utama yang cukup tegas dan keras. Mereka menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa boleh memberontak terhadap pemimpin yang zalim dan pemimpin tidak harus berasal dari suku Quraisy. Tokoh-tokohnya antara lain Abdullah bin Wahab al-Rasidi, Nafi bin al-Azraq, dan Abdullah bin Ibad. Selanjutnya adalah aliran Syiah. Aliran ini berpendapat bahwa kepemimpinan umat Islam harus berasal dari keturunan Nabi atau Ahlul Bait. Mereka memiliki konsep imamah yang sangat penting dan menganggap bahwa imam itu suci dari kesalahan. Syiah memiliki beberapa cabang seperti Isna Asy'ariyah, Ismailiyah, dan Zaidiyah. Selanjutnya kita masuk ke aliran Mu'tazilah, yaitu aliran yang dikenal sangat mengedepankan akal atau rasio dalam memahami ajaran-ajaran agama. Artinya, mereka tidak hanya menerima ajaran secara tekstual, tapi juga mencoba memahaminya secara logis. Salah satu pendapat penting dari aliran Mu'tazilah ini adalah bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak langsung dianggap kafir, tapi juga tidak bisa disebut mukmin sempurna. Mereka berada di posisi tengah yang disebut manzilah baina manzilatain. Aliran Mu'tazilah ini memiliki 5 prinsip utama. Yang pertama, tauhid, yaitu menekankan keesaan Allah secara murni. Yang kedua, keadilan Allah, yang berarti Allah tidak mungkin berbuat zalim. Yang ketiga, janji dan ancaman, yaitu semua janji pahala dan ancaman siksa itu pasti terjadi. Yang keempat, posisi di antara dua posisi. Dan yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar. Tokoh utama dalam aliran ini adalah Wasil bin Atha. Jadi, inti dari aliran Mu'tazilah ini adalah mereka ingin agama bisa dipahami secara rasional. Namun, karena terlalu mengutamakan akal, terkadang mereka dianggap menyimpang oleh kelompok lain, termasuk Aswaja, karena ada beberapa ajaran yang dianggap tidak sesuai dengan dalil wahyu. Pada slide ini, kita akan membahas 3 aliran, yaitu aliran Jabariyah, aliran Qadariyah, dan aliran Murji'ah, yang mana ketiga aliran tersebut berkaitan dengan kehendak manusia dan juga iman.
Aliran ini penting karena membahas pertanyaan besar. Apakah manusia benar-benar bebas atau semua sudah ditentukan oleh Allah? Yang pertama adalah aliran Jabariyah. Jadi aliran ini berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas. Semua perbuatan manusia sudah ditentukan oleh Allah. Artinya, manusia itu seperti dipaksa dalam setiap tindakannya. Tokoh yang sering dikaitkan dengan aliran ini adalah Jahm bin Safwan. Namun, pandangan ini dianggap terlalu ekstrim karena seolah-olah manusia tidak memiliki tanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya, yang kedua adalah aliran Qadariyah. Aliran ini justru berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan penuh dalam menentukan perbuatan-perbuatannya. Artinya, manusia itu sendiri yang menciptakan tindakannya. Tokoh yang terkenal adalah Ma'bad al-Juhani. Namun, pandangan ini juga dianggap berlebihan karena seolah-olah mengurangi peran kehendak Allah. Kemudian yang ketiga adalah aliran Murji'ah. Aliran ini lebih fokus pada masalah iman. Mereka berpendapat bahwa iman cukup diyakini dalam hati, sehingga orang yang melakukan dosa besar tetap dianggap sebagai mukmin. Tokohnya antara lain Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Namun pandangan ini dianggap terlalu longgar karena perbuatan seolah-olah tidak terlalu berpengaruh terhadap iman. Jadi, jika kita simpulkan, Jabariyah terlalu pasrah, aliran Qadariyah terlalu bebas, dan aliran Murji'ah terlalu longgar dalam menilai iman. Dari ketiga perbedaan ini, muncul kebutuhan akan pemahaman yang seimbang, yang kemudian diambil oleh Ahlussunnah wal Jamaah sebagai jalan tengah. Selanjutnya kita masuk ke dua aliran penting dalam Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Aliran Asy'ariyah didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari, yang mana beliau awalnya merupakan pengikut Mu'tazilah yang sangat mengutamakan akal. Namun setelah itu beliau menyadari bahwa penggunaan akal tidak boleh melampaui wahyu. Akhirnya beliau mengembangkan pemikiran yang lebih seimbang antara akal dan wahyu. Sedangkan Maturidiyah didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi. Pemikirannya hampir sama, yaitu tetap menggunakan akal, tetapi tetap menjadikan wahyu sebagai pedoman utama. Aliran ini banyak berkembang di kalangan pengikut mazhab Hanafi. Perbedaan di antara keduanya sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya saja pada cara menjelaskan beberapa hal dalam akidah. Namun, tujuan mereka tetap sama, yaitu menjaga pemahaman Islam agar tetap lurus dan tidak menyimpang. Kedua aliran ini mengajarkan bahwa akal itu penting, tapi tidak boleh mengalahkan wahyu, yang mana wahyu tetap menjadi sumber utama kebenaran. Akal digunakan untuk memahami, bukan untuk mengganti ajaran agama. Jadi kalau dianalogikan, wahyu itu seperti peta, dan akal itu seperti kompas. Keduanya saling membantu, tapi yang menentukan arah tetap peta. Karena sikapnya yang seimbang inilah, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah kemudian menjadi dasar pemikiran dalam Ahlussunnah wal Jamaah dan banyak diikuti oleh umat Islam sampai sekarang. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kedua aliran ini adalah bentuk usaha untuk menjaga ajaran Islam tetap seimbang, tidak terlalu ekstrim ke akal dan tidak juga meninggalkan akal sama sekali. Selanjutnya kita masuk ke pandangan dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah memiliki sikap yang moderat dalam menyikapi berbagai perbedaan di antara aliran-aliran dalam Islam. Mereka tidak mudah mengkafirkan seperti Khawarij, tidak menerima semua ajaran tanpa seleksi seperti sebagian Syiah, dan juga tidak terlalu mengutamakan akal seperti Mu'tazilah. Dalam hal kehendak manusia, Aswaja mengambil jalan tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Artinya manusia tetap memiliki usaha dan pilihan, tapi semua itu tetap berada dalam kehendak Allah. Ada 4 prinsip utama dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah prinsip tawasud, yaitu bersikap moderat, tidak berlebihan ke salah satu sisi. Yang kedua adalah sifat tawazun, yaitu seimbang antara akal dan wahyu
antara dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah i'tidal, yaitu adil, yang mana tidak memihak dan tidak berat sebelah. Dan yang keempat adalah tasamuh, yaitu toleransi, menghargai perbedaan selama tidak menyimpang dari ajaran pokok Islam. Aswaja mengajarkan kita untuk tidak bersifat ekstrim, baik dalam berpikir maupun dalam bertindak. Karena itu, aswaja sering disebut sebagai jalan tengah yang bisa menjaga keseimbangan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Jadi kesimpulannya, prinsip-prinsip aswaja ini membantu kita untuk menjadi pribadi yang bijak, adil, dan toleran dalam menghadapi perbedaan. Sebagai kesimpulan, kita dapat memahami bahwa munculnya berbagai aliran dalam Islam tadi disebabkan oleh perbedaan pemikiran, konflik politik, dan juga cara menafsirkan ajaran agama. Beberapa aliran utama seperti Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah menunjukkan bahwa umat Islam memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam memahami agama. Namun, di tengah perbedaan tersebut, Ahlus Sunnah wal Jamaah hadir sebagai jalan tengah yang mengedepankan sikap moderat, seimbang, dan toleran. Dengan berpegang pada prinsip tawasud, tawazun, i'tidal, dan tasamuh, aswaja mengajarkan kita untuk tidak mudah menyalahkan, tetapi mampu bersikap bijak dalam perbedaan. Hal terpenting yang bisa kita ambil adalah bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami dan disikapi dengan dewasa. Semoga dengan mempelajari materi ini, kita bisa menjadi generasi yang lebih terbuka, adil, dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.